Diperiksa 5 jam di Kejagung, ini penjelasan Sandra Dewi. Ini memang kita prihatin ya, jadi patut kita sesalkan itu bisa terjadi. Karena itu saya minta terus diusut ya, dan dikembalikan supaya uang-uang yang sudah diambili secara tidak sah itu dikembalikan pada pemerintah untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Dan daerah tambang-tambang lain yang juga berpotensi terjadinya itu juga supaya dilakukan pengawasan, penelitian ya, supaya kalau memang ada yang terjadi itu supaya juga diproses secara hukum, dan yang belum supaya dijaga jangan sampai apa yang terjadi di timah itu juga mengalir atau juga ikut. Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Ya, jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi, dan itu kita linkkan pada Simbara ini. Nah, Simbara ini memang sudah berhasil kita lakukan. Untuk itu nanti kita akan masukkan ini segera timah ke dalam sistem ini. Nah, timah masuk ke sistem ini, kita bisa men-trace asalnya dari timahnya dari mana, tempat yang benar enggak. Nah, kalau ini sudah tempat benar, kita sudah bayar pajak belum, atau bayar royalti belum, dan itu berdampak pada penerimaan negara. Karena seperti batu bara itu konsentrasi itu hampir 40% naik penerimaan negara, karena tidak bisa main-main lagi kok. Dan secara otomatis sistem ini juga bisa memblok, dia tidak bisa ekspor kalau dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Keuangan negara adalah milik negara, bukan milik keluarga. Biarkan majelis hakim yang isinya 5 ataupun 3 panel tadi itu memutuskan apa hukumannya dan berapa lama. Kemudian ada kerugian negaranya. Kalau ada kerugian negara berarti harus ada pengembalian uang negara. Aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi. Tadi malam ya kita berhasil menyita 2 mobil ya, Mini Cooper dan Rolls Royce ya, di kediamannya HM. Kemudian kita juga berhasil menyita beberapa dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana, termasuk juga dokumen-dokumen yang kita sita di rumahnya, dan beberapa barang berharga yang masih dalam proses verifikasi seperti itu. Ini sampai saat ini ya kita sudah memeriksa 172 saksi dan 16 tersangka. Ya, kita menetapkan 16 tersangka, dan hari ini pun juga kita sedang melakukan satu pemeriksaan terhadap saksi. Namun karena kita harus merilisnya pada sore hari, nanti kita sampaikan kepada media. Ini harus dituntaskan karena ini kasus mega proyek dan huge money yang tercecer di sana, dan itu adalah uang negara. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya, goal utamanya mengembalikan uang negara. Kalau sudah diputuskan kerugian negara 200 triliun, harus kembali 200 triliun, apakah dalam bentuk aset ataupun dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk rekening ataupun dalam bentuk pengembalian lainnya, mungkin Bitcoin dan lain-lain gitu, kripto dan lain-lain. Kemudian itu sebagai pembelajaran kepada pejabat. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung kan, dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu asal nama yang bersangkutan itu siapa. Itu kalau proses penyitaan kita, kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi, ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diterima. Artis Sandra Dewi telah selesai melalui pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah Tbk. Tidak banyak pernyataan yang keluar dari mulut Sandra Dewi. Doain ya, ungkap Sandra di Gedung Kejagung Kamis 4 Maret 2024.
Istri Harvey Moise tersebut juga meminta semua pihak melihat lagi data dengan benar sehingga tidak menimbulkan kebingungan di publik. Tolong lihat data yang benar jelasnya. Sandra diperiksa selama kurang lebih 5 jam sejak pukul 09.25. Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus pun tadi menyampaikan bahwa pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi tidak hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak ya, ujar Kuntadi. Hal ini akan mempercepat verifikasi barang yang telah disita oleh Kejagung, antara lain mobil mewah Rolls Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph, Paul Newman hingga Patek Philippine Nautilus 5980R001 dan logam mulia serta uang tunai 76 miliar. Diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan bukan hanya sekedar memilah dan memilih saja, yaitu mungkin urgensinya hanya sebatas itu, ungkapnya.